Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Ade Oreon dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menyampaikan dan menjelaskan materi tentang radiasi elektromagnetik, sifat-sifat dan spektrum gelombang elektromagnetik. 1. Sifat-sifat gelombang elektromagnetik. A. Arah medan listrik dan medan magnet saling tegak lurus dan keduanya tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. B. Merupakan gelombang transversal. C. Tidak dipengaruhi oleh medan magnet dan medan listrik karena gelombang elektromagnetik tidak memiliki muatan. D. Tidak bermassa. E. Tidak dipengaruhi medan gravitasi. F. Merambat dalam lintasan yang berupa garis lurus. G. Dapat merambat di ruang hampa. H. Dapat mengalami pemantulan, pembiasan, interferensi, difraksi, dan polarisasi. I. Kecepatan di ruang hampa sama dengan kecepatan cahaya, yaitu sebesar 3 kali 10⁸ meter per sekon. 2. Spektrum gelombang elektromagnetik. A. Gelombang radio. Gelombang radio umumnya digunakan pada perangkat elektronik seperti radio, handphone, dan TV. Gelombang ini dihasilkan dari muatan-muatan listrik yang bergetar dan dipercepat melalui kawat. Gelombang radio dipancarkan dari antena dan diterima oleh antena dengan frekuensi gelombang radio berada pada rentang ke 10⁴ sampai 10⁹ Hz. Gelombang radio digunakan sebagai pembawa informasi dari satu tempat ke tempat lainnya. Jenis sistem modulasi untuk membawa informasi berbentuk suara melalui gelombang radio. 1. Amplitudo modulasi AM digunakan untuk komunikasi jarak jauh.
Pada sistem ini, informasi yang berbentuk suara dibawa oleh gelombang radio sebagai perubahan amplitudo. Gelombang dipantulkan oleh ionosfer sehingga memiliki jangkauan yang luas, tetapi dipengaruhi keadaan cuaca dan peristiwa kelistrikan di atmosfer, sehingga menghasilkan suara yang kurang jernih. 2. Frekuensi modulasi FM. Pada sistem ini, informasi yang berbentuk suara dibawa oleh gelombang sebagai perubahan frekuensi. Gelombang tidak dapat dipantulkan oleh ionosfer sehingga memiliki jangkauan yang sempit. Untuk memperluas jangkauannya, diperlukan stasiun-stasiun penghubung. Kelebihan FM adalah suara yang dihasilkan jelas dan tidak dipengaruhi keadaan cuaca. Sistem ini digunakan untuk komunikasi antar satelit dan radio yang memerlukan kejernihan suara seperti lagu-lagu. B. Gelombang mikro. Gelombang mikro microwave merupakan gelombang elektromagnetik yang mempunyai panjang gelombang 1 mm sampai 1 meter dan memiliki frekuensi super tinggi, yaitu antara 300 MHz sampai 300 GHz. Gelombang ini dihasilkan oleh alat magnetron dan klystron. Manfaat dari gelombang ini adalah sebagai alat deteksi atau radar. C. Sinar inframerah. Dihasilkan oleh elektron yang bergetar akibat pemanasan intensitas. Sinar inframerah yang dipancarkan bergantung pada suhu dan warna benda. Sinar inframerah mempunyai rentang frekuensi 10⁻12 Hz sampai 10⁻15 Hz. Di bidang kedokteran, radiasi inframerah dimanfaatkan sebagai terapi medis, misalnya pada penyembuhan penyakit encok, cacar, dan terapi saraf di bidang elektronika, remote control, TV, AC, dan lain-lain. D. Cahaya tampak merupakan spektrum yang dapat dideteksi oleh indera penglihatan manusia, misalnya lampu dan sinar matahari. Panjang gelombang cahaya tampak berkisar antara 480 Nm sampai 700 Nm. Panjang gelombang cahaya tampak yang terpendek dalam spektrum yaitu cahaya violet ungu, dan yang terpanjang yaitu cahaya merah, misalnya penggunaan laser
pointer untuk presentasi. Sinar ultraviolet. Pemancaran sinar ultraviolet yang utama di bumi yaitu matahari. Sinar ini mempunyai frekuensi antar 10⁻15 Hz sampai 10⁻18 Hz sinar. Ultraviolet UV dibedakan menjadi 3, yaitu sinar UV supaya A, UVB, UVC. Manfaat sinar UV dalam kehidupan yaitu membantu pembentukan vitamin D yang dibutuhkan oleh inang. Sinar X ditemukan oleh Wilhelm Conrad Bunsen. Sumber sinar X yang utama dari radiasi tumbukan yaitu elektron berkecepatan tinggi pada atom-atom berat seperti timban Pd. Sinar X dimanfaatkan untuk memotret kedudukan dan bidang, mengidentifikasi jamu dan organ-organ dalam tubuh. Namun pemeriksaan organ tubuh dengan sinar X tidak boleh terlalu lama karena dapat memusnahkan sel-sel dalam tubuh, mengubah struktur genetik suatu sel. Penyakit kanker darah, rambut rontok, kulit menjadi merah dan berbisul. Dapat juga dimanfaatkan menganalisis struktur kristal. Sinar gamma merupakan radiasi gelombang elektromagnetik yang diproduksi oleh peristiwa radioaktivitas. Sinar ini dapat menembur logam, serta sinar gamma tingkat tinggi yang dilepaskan oleh reaksi nuklir dapat menyebabkan ledakan bom nuklir. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.